Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kenapa sehat walafiat? Karena kita memulai aktivitas kita dengan memuji Allah, dengan bersyukur ketika kita bangun tidur ya. Kemudian juga dengan bersyukur kita merasa berbahagia karena apa yang kita peroleh, yang kita miliki, kita syukuri. Kemudian akibatnya kita akan selalu ceria, selalu tersenyum ya, ada bahagia di dalam hati. Teman Mara dan juga pemirsa Mara TV, Anda sekalian bersama acara Cakrawala Islam dari 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur, nomor 5, Bandung. Anda sekalian fresh ya? Hari Senin ngapain gak stres? 2 hari udah libur tuh. Dan Teh Leni lihat juga kalau hari Sabtu, hari Ahad, wah, jalan-jalan ke destinasi wisata itu macet ya. Ada mobil, motor, wah banyak banget. Dihitung aja kalau ke daerah selatan sana ke Pangalengan ya belum. Nih kalau ke Lembang, ke Ciater, kelihatannya motor itu ada ribuan lah yang ke sana ya. Nah, jadi sekarang kembali lagi kita beraktivitas ya. Anda fresh, Anda bersemangat ya. Di hari Senin ini insya Allah semuanya kembali bersemangat melaksanakan tugas kita. Dan ingat, kerja juga adalah ibadah. Silaturahim kita di pagi hari ini, teman Mara dan juga pemirsa Mara TV, kita awali saja dengan doa. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarokal munkarat wa hubal masakin. Antagfirolana wa tarhamana idza aradta fitnata qaumin fatawafana ghairu maftun. Mungkin di antara Anda ada yang sudah hafal ya surat Ar-Rahman. Ada ayat yang berbunyi seperti berikut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika ya dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi ini akan binasa, fana ya. Makanya dunia ini disebut alam fana ya. Kenapa? Karena akan binasa, akan diakhiri dengan kiamat. Anda baca kan di dalam Al-Quran bagaimana kebinasaan alam semesta ini. Ada goncangan yang sangat kuat. Idza zalzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wah, gempanya itu berapa skala Richter tuh ya? Gitu. Kemudian juga kita membaca surat At-Takwir. Ya, di mana Idza samsu kuwirat, di mana matahari itu hancur lebur, dan bumi ini di dalam surat Ar-Rahman ya. Jadi kita nangis ya kalau bumi ini nanti menjadi tanah yang datar atau dataran yang tanahnya itu kering dan tandus. Demikian juga di dalam surat Al-Waqi'ah
ya, di mana gunung-gunung itu berterbangan, kemudian bekas gunung-gunung itu menjadi sebuah dataran. Ini artinya fana. Apalagi melihat ke diri kita. Kalau Anda mendapat WA ya, teman kita yang namanya Anu meninggal. Apakah itu kena COVID-19 ataupun penyakit lain ya. Sekarang banyak juga yang kena penyakit jantung tuh. Serangan jantung mendadak. Padahal kemarin teh ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Ini menandakan kefanaan makhluk. Nah, kita juga ya ada dalam amrian kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda manusia, begitu Anda sadar aku manusia, Anda harus sadar kalau Anda manusia, Anda akan merasakan atau akan mencicipi apa yang namanya mati. Ya, jadi kita lagi ngantai nih. Nah, itu menandakan fananya kita. Semuanya, apapun. Bukan kita saja, pokoknya semua makhluk ya, kecuali malaikat ya, surga, neraka, nah itu mah buat nanti ya, kata malaikat masih bertugas sekarang juga. Itu kan merasakan mati. Nah, artinya fana kita ya. Nah, sementara di dalam ayat tadi dinyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah akan kekal. Ya, makanya tadi dinyatakan wayabqa dan kekal. Wajh rabbika, katakan saja di sini adalah wajhu rabbika, itu wajah Allah. Dzil jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kalau ingat kepada hal ini, kita harus berhati-hati. Ya. Semuanya akan rusak, semuanya akan punah, semuanya akan hilang. Kalau ingat ke situ ya, kalau kata orang Jawa mah jangan ngoyo atuh. Meni jejengkengan, jejengkean gitu ya. Nyari duit kayak yang akan hidup selamanya buat 7 turunan. Jangankan ya kita udah meninggal, udah sepuh aja. Itu satu demi satu, one by one ya, itu akan katakan saja berpisah dengan kita. Cek urang Sunda mah mileuleyankeun, akan berpisah dengan kita. Ya. Yang maha kekal cuma Allah. Jadi dalam kehidupan pun kita sudah merasakan kan, hidup ini fluktuatif. Kadang-kadang kita bahagia, nggak akan bahagia terus. Dan dunia mah lain tempatna bahagia ya. Kadang-kadang susah. Kalau kita diuji ya dengan kesusahan juga, jangan menangis itu sampai menguras betul-betul air mata. Nggak akan lama itu juga. Ya. Jadi katakan saja bergiliran. Tidak henti-hentinya Allah menguji kita. Seperti tidak henti-hentinya ombak yang menuju pantai. Ya, kadang-kadang yang datang itu kebahagiaan, kegembiraan. Tapi ingat itu nggak akan lama. Tatkala kebahagiaan datang, kegembiraan datang, syukurilah. Tatkala yang datang itu hal yang tidak kita senangi, Anda tidak usah putus asa akan rahmat Allah. La yai'asu min rauhillahi ilal kafirin. Tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir, orang yang ingkar. Begitu kata Nabi Yakub ya di dalam surat Yusuf. Jangan putus asa dari rahmat Allah.
Dan hidup itu bagaikan roda pedati. Hari ini kita susah. Kita tidak tahu esok lusa. Kita akan tertawa, kita akan tersenyum lebar, kita akan bahagia. Jadi kita katakan saja bagaimana mengkondisikan hati kita ini, ya, agar konsisten, agar istiqomah. Kalau dapat kegembiraan, kebahagiaan, tidak melonjak-lonjak. Kalau mendapat kesusahan, kita tidak menangis terseduh-seduh, menguras air mata. Kita ikuti saja romantika kehidupan ini. Dan Allah sudah membekali kita. Allah yang maha kekal tadi, tatkala dapat kebaikan, ya, maka bersyukurlah. Dan tatkala kita bertemu dengan hal yang tidak kita kehendaki, bersabarlah. Nah, teman Mara, itu kalau berbicara tentang Allah yang punya asma atau nama dalam Asmaul Husna itu Al-Baqa, yaitu yang maha kekal. Allah itu maha kekal. Kita semuanya nggak ada yang kekal, ya. Dunia ini juga fana. Banyak kok keterangannya di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga Allah itu al-waris, yaitu yang mewariskan alam. Maka kita melihat di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warisun. Artinya, dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan kami, ya, pula lah yang mewarisi, ya. Kemudian kita melihat juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Dan ingatlah kisah Zakaria. Tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Dan engkaulah waris yang paling baik. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-Qasas ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryatim batirots ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tusakan min miyadihim bimba'dihim ila qalila wa kunna nahnul warisun. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang telah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kami Allah adalah pewarisnya. Nah, di sini Allah yang mewariskan alam. Kemudian juga tadi di dalam surat Al-Hijr ayat 23 dinyatakan bahwa Allah ya yang mewarisi, gitu ya. Kalau kita bicara tentang waris, adalah peninggalan orang tua kita atau generasi kita terdahulu.
tanah air Indonesia ini diwariskan oleh para pendahulu kita. Berbicara waris ya, secara kita waris harta. Biasanya kata Siti Khadijah dulu, bayangkan ya oleh Anda sekalian, teman Mara juga pemirsa Mara TV, waktu itu masih zaman jahiliyah. Tetapi Siti Khadijah itu hebat. Ketika ayahnya ya meninggal, Huwailid namanya, seorang saudagar yang terkenal, kaya lagi. Seorang saudagar kaya meninggal, itu udah pasti meninggalkan warisan. Nah, maka Siti Khadijah mengatakan, setiap kita mendapat warisan, kita tidak memeliharanya. Karena kita merasa seperti itu barang temuan. Asa manggih ya. Padahal yang diwariskan itu, coba pikir oleh kita semuanya, dari ayah kita misalnya. Ayah juga misalnya dapat warisan dulu dari kakek, turun-temurun, ibu juga sama. Itu kan hasil kerja keras, benar gak? Tetapi karena kita menerima begitu saja tanpa kerja keras, kata Siti Khadijah, maka kita tidak menjaga, memelihara dan mengembangkannya. Tetapi kita gunakan tanpa perhitungan. Zaman sekarang juga banyak kan yang seperti itu. Seorang ibu pernah mengatakan pada teteh, ada kejadian katanya. Orang tuanya itu berharta. Ketika sudah diwariskan, anaknya foya-foya. Akhirnya apa? Harta orang tua habis. Dan si anak tidak bisa ya, bagaimana katakan saja memanage harta tersebut. Akhirnya, ini seorang ibu cerita, saya mah bukan ahli hadis ya, apa sahih apa enggak. Akhirnya si anak itu dagang makanan di pinggir jalan. Bukan kita mengatakan dagang makanan di pinggir jalan itu suatu pekerjaan yang rendah, bukan. Bayangkan betapa istilahnya kalau bahasa Sunda mah ngagejrug gitu ya, kayak gitu. Nah itu bicara waris. Negara ini juga diwariskan oleh para pendahulu kita. Malah Bung Karno dulu mengatakan kemerdekaan itu bagaikan jembatan emas. Kalau ini jembatan emas, di ujungnya negara ini harus kita bangun dengan baik. Kalau bangunan fisik ya kita lihat ya, Bandung aja sudah banyak apartemen ya, bangunan-bangunan bertingkat, apalagi Jakarta. Tapi apakah pembangunan mental spiritualnya juga sama? Karena kalau tidak sebanding, pembangunan fisik material itu tidak akan dapat dirasakan secara maksimal. Mangga aja. Ya. Nah, jadi setiap warisan itu kata Siti Khadijah mah seharusnya dipelihara dan dikembangkan. Gitu. Kalau seseorang meninggal, harta itu menjadi harta tidak bertuan. Dan Allah mengaturnya dengan hukum waris. Seperti itu. Kita juga diwariskan atau diwarisi keyakinan, way of life. Ya. Memang kita lahir sudah built in ya, dalam diri kita itu fitrah untuk siap menerima Islam. Seperti itu. Nah, Allah juga setelah memberikan itu semuanya kepada kita, memberikan agama kepada kita, orang tua mewariskan. Contohnya ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah,
Memohon apa? Memohon putra. Buat apa? Seorang nabi tidak akan mewariskan, ya, dan nabi mah bukan konglomerat ya. Tidak akan mewariskan atau bukan akan mewariskan tanah yang luas kayak gitu ya, aset yang mungkin bukan miliar lagi, triliun kayak gitu. Nah, bukan itu yang akan diwariskan. Tetapi sabda Nabi Zakaria, yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Kalau dengan bahasa teteh ya, seperti begini, ya Allah, aku memohon keturunan itu yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Apa? Keyakinan yang harus dipegang teguh dan disebarkan. Sehingga dalam doanya juga dalam surat Al-Anbiya ya, Nabi Zakaria itu berdoa, Robbi katanya, la tadarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri katanya ya, seperti itu. Kemudian apa katanya? Wa anta khairul warisin, dan engkaulah waris yang paling baik. Nah, jadi kita juga kalau punya anak, punya keturunan ya, teman Mara ya, pemirsa Mara TV, bukan sekedar akan mewariskan harta benda, tapi wariskan juga keyakinan kita, perjuangan kita. Merekalah yang akan meneruskan estafeta tugas kita. Menerima Islam ini, kemudian juga kita mengamalkannya. Setelah itu juga kita menyampaikan, ada saya mah teh bukan mau balik gitu ya. Nah, setiap muslim kalau ingat sabda Nabi SAW, balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Bayangkan oleh teman Mara, oleh pemirsa Mara TV, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah menyulut semangat zaman dulu umat Islam yang ada di Timur Tengah, yang ada dimanapun. Kalau Anda melihat atau membaca teori-teori masuknya Islam ke Nusantara, ada yang mengatakan, oh itu mah dari pedagang Gujarat, ya, orientalis tuh. Enggak, kata Abu Hamka dan Thomas W. Arnold, dari zaman sebelum itu juga udah langsung Islam ke sini. Nah, kenapa? Ada yang memang ya walaupun sambil dagang, balighu ani walau ayahnya dibawa. Atau memang saya mah sengaja karena perintah Nabi kayak gitu kan. Nah, ini karena warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ada lagi ya di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus disampaikan. Ya. Pewaris Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah suatu masyarakat yang tanpa ilmu menjadi masyarakat yang bisa membidani lahirnya kebudayaan baru. Ya, jadi kita juga ya mewariskan kepada anak-anak kita apa yang disebut tuntunan hidup yang baik, ya. Kelakuan-kelakuan, contoh-contoh yang baik untuk keturunan kita, untuk anak-anak kita. Dan Allah lah sebaik-baiknya waris.
Seperti itu ya kata Nabi Zakaria di dalam doanya. Dan juga Allah menyatakan dalam surat Al-Qasas ayat 58, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maka itulah tempat kediaman mereka atau tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Contohnya tempat kaum Ad, kaum Samud ya, kemudian juga dulu kaum Saba. Tidak ada yang menghuninya lagi. Kalaupun ada cuma sedikit. Dan daerah itu sudah berubah, teman Mara. Seperti ketika seorang ahli sejarah dari Yunani mengatakan ada kota Arab yang hilang. Kalau saya tidak salah, Pliny itu namanya. Dicari begini susah tuh. Udah katakan saja yang namanya pasir itu sudah mengurung ya, tempat itu sudah susah lagi untuk digali. Tapi pas dicitra oleh satelit itu benar ada kayak gitu. Apakah daerah itu masih didiami? Tidak. Dan aku adalah pewarisnya, firman Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebagai al-waris ya. Jadi Allah itu yang mewariskan alam. Kita sekarang masih punya kan keturunan, anak cucu dan sebagainya. Please deh, jangan tinggalkan lingkungan yang sudah dirusak oleh kita. Anak cucu kita yang ketempuhan, wariskan alam yang utuh, alam yang baik. Jangan generasi kita aja ya yang mewariskannya, yang merasakan atau mengeksploitasi kekayaan alam ini, sementara keturunan kita, anak cucu kita tidak kebagian. Itu ya. Nah, kita lanjut sekarang dengan Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu artinya adalah maha benar. Allah itu maha benar, maha memberi petunjuk. Allah itu maha membimbing kita sekalian ya. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 Allah berfirman, wa taros syamsa idza tola'at tazawwaru an kahfihim zata yamini wa idza gorobat ya, gorobat takriduhum zata shimali wahum fi fajwati minhu zalika min ambailah min ayatilah. Astagfirullah ya, maaf salah baca. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dalam surat Al-Kahfi ini bicaranya ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Anjingnya mendekam di luar,
pemuda-pemuda ini masuk ke dalam gua. Ya, maka di sana katakan saja kamu akan melihat ketika matahari condong, ketika melihat matahari, ketika terbit itu condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan ketika terbenam, ya, matahari tadi menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itulah sebagian tanda kebesaran Allah. Jadi kalau berbicara Ashabul Kahfi, ya, itu pada masa pemerintahan Raja Dakyanus dulu. Pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun di dalam gua. Mengapa mereka ditidurkan? Karena mereka dipersona non grata oleh rajanya. Sebab satu negara itu beribadah kepada patung, sementara pemuda-pemuda ini ketika kalau zaman sekarang mah ya ini ngeberesin plafon rumah gitu. Ada gulungan kertas yang jatuh, manuskrip gitu. Pas dibaca di situ ajaran tauhid di situ. Nah, si pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda yang tauhid tadi tidak mau menyembah kepada patung. Kelihatannya di samping itu juga dia membawa yang lain, ya, berdakwah. Nah, akhirnya intel kerajaan tahu tuh. Nah, terus dilaporkan kepada raja. Kalau dihukum, mereka itu tidak bertindak kriminal, ya, secara fisikal gitu, enggak. Tetapi ini mempengaruhi rakyat yang sudah nyaman menyembah patung. Akhirnya diusir keluar dari negara ini. Jangan sampai ketemu. Kalau ketemu dengan katakan saja petugas keamanan barangkali, ya, wah, ini akan dihukum. Pergilah mereka. Akhirnya sampai ke sebuah gua. Ini kebetulan apakah memang yang itu, karena katanya Ashabul Kahfi itu ada yang menyatakan itu di Aman, ada yang menyatakan juga di daerah lain. Kebetulan ya Teteh pernah juga sih ke situ. Dan ada lubang di situ, seperti ya besar lubangnya. Nah, seorang dari Tunis menyatakan, ini dari surat Al-Kahfi. Nah, ini kalau matahari terbit, dia melihat ke sini, kan terlihat tuh matahari itu dari sebelah kanan. Nah, ini kalau terbenamnya kayak gitu, ya. Oke, ringkas aja. Kemudian dalam surat itu ya mereka tidur. Setelah ganti pemerintahan, mereka dibangunkan Allah. Berapa lama ya kita tidur, kata mereka. Salah seorang menjawab, yauman au ba'dal yaum. Asal nama ya tidur kita sehari atau lebih lah dari sehari, kayak gitu. Orang bangun tidur lapar, nah, ada duit. Oke. Salah seorang siapa nih yang mau ke kota, ke pasar. Tapi ingat ya, jangan menampakkan atau jangan katakan saja memperlihatkan kalau kita itu pelarian gitu. Waliyatalatov katanya. Berhati-hati, singlantip kalau bahasa Sunda mah, ya. Nah. Tapi katanya, beli makanan, tapi makanannya yang bermutu. Jadi ingat kalau istilah orang Sunda mah ada makanan itu istilahnya jibeuh gitu. Hiji sebeuh, ini enggak, walaupun sedikit tapi memenuhi gizinya kayak gitu, ya. Sok pergi. Nah, di sini ketika dia mau menerima barang dan memberikan duitnya, si pedagang bingung. Loh, ini uang apa? Subhanallah, ini uang apa? Nah, pertama, si dari Ashabul Kahfi itu dia mendengar kata-kata yang menyebut nama Allah.
Tapi kalau kita mah subhanallah, astagfirullah, ini teh uang zaman apa gitu ya. Zaman 300 tahun yang lalu, bayangin. Atuh beuki sieun si pemuda teh. Harusnya hati-hati, rerencepan, diem-diem, ini kok jadi rame semua. Pada ngerubung ke si tukang dagang teh. Nah, udah bawa aja ke polisi. Anda siapa? Ya saya saya pemuda yang gini gitu. Takut dia. Ketika diperlihatkan pada yang berwajib, ini mah uang 300 tahun yang lalu. Raja, ini yang teteh baca dari riwayat, raja yang baru, Raja Dakyanus udah meninggal ya, mengatakan bahwa atau selalu berpikir gimana ya Allah menghidupkan kembali orang yang mati, apa mungkin kayak gitu. Nah dengan kasus itu dibuktikan oleh Allah ya, akhirnya 7 pemuda itu dibawa ke kerajaan ya, dia tidak dihukum atau rajanya juga udah beda. Diceritakan aja, tercantumlah di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian setelah itu apa nih hubungannya dengan doa? Ya, di sana kemudian dikaitkan dengan mayyahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk gitu. Wa mayudlil, dan barang siapa yang sesat, falang tajidalahu waliyam mursida, dia tidak akan mendapat, katakan saja, pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Mursida tadi ya, memberi petunjuk ya Kang Haji Didin ya. Kita kalau dalam khutbah, hamdalahnya suka pakai ini ya, mayyahdihillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falang tajidalahu waliyam mursida gitu ya Pak Iri Saifuddin. Nah, betul di situ dikaitkan dengan riwayat ini. Pemuda itu adalah mereka yang mendapat petunjuk. Dan rajanya pada waktu itu ya tidak mendapat petunjuk. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada seseorang kalau bukan Allah? Benar gak? Sampai Allah juga berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Anda tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang Anda cintai. Walakin Allah yahdi mayasa. Tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Seperti itu, ya. Makanya sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Oke. Seperti kata Imam Ghazali, ada yang petunjuk itu seperti kepada para nabi, para rasul, itu merupakan given ya, hadiah dari Allah, anugerah, karunia. Tapi bagi kita-kita ini harus bekerja keras untuk mendapat petunjuk. Ya. Alladzina jahadu finna, dan mereka yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyahum subulana, mereka akan diberi petunjuk kepada jalan Allah. Dan petunjuk dari Allah ini yang disebut tadi waliyam mursida, petunjuk dari pemimpin yang terpuji begitu ya. Jadi dapat memberi petunjuk. Nah itu ar-rasyid. Seperti begitu ya. Kita juga bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ketika Allah berfirman kepada kita, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengabulkan doa mereka yang berdoa kepadaku. Tetapi ada syaratnya. Ya.
falyu'minu bi, maka katakan saja falyastajibu li, cumponan atuh penuhi atur perintahku, wal yu'minu bi, dan benar-benar beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, mendapat bimbingan. Ya, itu dari kata rasyid, yarsyudun. Nah, teman Mara dan juga pemirsa Mara TV, itu kalau kita berbicara tentang Allah yang memiliki asma al-waris dan Allah yang memiliki asma ar-rasyid, Allah yang memberikan, yang maha benar, yang berikan petunjuk kepada kita. Ya, jadi kalau kita tahu sifat-sifat Allah seperti itu, masa sih maunya melenceng aja gitu? Pas melenceng, Allah memberitahukan pada kita apa akibatnya. Baca Quran ya. Tapi tatkala kita taat, itu kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya, tatkala katanya kita bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya, ya, atau usaha orang-orang yang berbuat kebaikan. Memang untuk takwa, untuk sabar itu tidak katakan instan ya, ujug-ujug gitu, enggak. Itu memenuhi atau harus katakan saja menempuh suatu proses. Ya, dalam berproses ini kita harus sabar dalam taat. Insya Allah kita tidak akan kecewa. Nah, seperti itu ya. Jadi dimanapun Anda berada, teman Mara dan juga pemirsa Mara TV, mengenal Asmaul Husna. Ingat pada pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya, takholaku bi akhlakilah, tumbuhkanlah dalam dirimu akhlak Allah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dan luar biasa sekali Allah itu. Kalau kita berbicara Allah itu Al-Aziz yang maha gagah, itu dipadukan dengan asmanya Al-Hakim, Azizul Hakim. Kenapa? Kata seorang ustadz nih. Biasanya orang kalau gagah, punya power, punya kekuasaan, itu jauh dari apa yang namanya bijaksana, ya, apa yang namanya baik. Karena dengan power tadi merasa lebih dari yang lain. Tetapi Allah tidak. Maha gagah, mempunyai power, tapi Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha menahan ketidakadilan. Luar biasa kan. Kadang-kadang orang kalau udah punya power mah kumaha urang we, kumaha dewek, ini enggak. Itu contoh-contoh dari Allah. Ya. Allah itu Al-Ghani, maha kaya. Dipadukan dengan nama Al-Halim atau maha penyantun. Biasanya orang kalau kaya, tapi enggak semua ya. Nah, tapi suka ada, kalau kaya itu boro-boro nyantunin orang, egois saja. Ngapain dikasih-kasih ke orang? Ini kan dapat usaha saya, enak aja orang ikut menikmati. Ada yang kayak begitu. Tapi Allah tidak, maha kaya tapi maha menyantuni. Seperti begitu, ya. Itu hanya contoh aja. Nah, terapkanlah sifat Allah pada diri kita, insya Allah Allah akan menyayangi kita, ya, dan jalan lurus yang akan kita tempuh. Teman Mara, itu yang Teteh sampaikan juga kepada para pemirsa Mara TV. Teteh mengucapkan syukron ya, terima kasih kita bisa bersilaturahim pada hari Senin pagi ini. Dan semoga aktivitas kita berjalan lancar, ya, sukses dan barokah. Dan sebelum
Teh Leni undur pamit. Mari silaturahim kita ini, kalau tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin ya Rabbal arsyil azim. Limpahilah kami dengan anugerah darimu ya Allah. Ampuni kami atas segala dosa, kesalahan, kelalaian, kekeliruan, dan tindakan kami yang berlebih-lebihan. Engkaulah lautan ampunan dan yang maha pengasih. Rabbana, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Di antara kami ya Allah ada yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Di antara kami ada yang susah, semoga Engkau tolong. Di antara kami ada yang kekurangan, semoga Engkau cukupi. Rabbana, yang sudah berumah tangga, semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah. Yang masih lajang, yang masih sendiri, semoga Engkau beri pasangan hidup yang Engkau berkahi, yang solih atau solihat, dan yang amanah. Rabbana, kami berlindung kepadamu dari segala mara bahaya, dari bencana, dari fitnah, dari musibah, dari wabah, dan dari segala macam penyakit. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kehadirat-Mu, anugerahi kami ya Allah, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Eleni mohon pamit ya. Illa liqa ma'assalama fi amanillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.